sempat melihat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan via online. Kami berdoa Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir di mana 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, dan ketika kami sepakat itu menjadi janji firman-Mu bagi kami, maka Engkau hadir, Engkau ada di sana, Engkau memberkati kehidupan setiap orang yang memanggil nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Iman percaya kami semakin teguh dan semakin kokoh dan semakin kuat di dalam Engkau. Kami akan semakin melihat perbuatan-perbuatan Allah nyata di dalam kehidupan setiap kami yang ada. Kami akan melihat perlindungan, pemeliharaan Allah yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dapat menyeberangkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, bagi kami yang ada dalam ruangan gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu akan terus membentuk kehidupan kami, untuk kami menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan keleluasan pada kuasa Roh Kudus untuk bekerja melalui penyampaian kebenaran firman Tuhan, sehingga kami terbentuk, sehingga kami diberkati, sehingga kami dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat jamahan-Mu bagi kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keberkatan Tuhan. Amin. Dan kita terlalu yakin bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sudah memelihara kehidupan kita semua, sudah mengizinkan kita ada lagi di hari ini untuk kita bersekutu bersama-sama, untuk kita beribadah bersama-sama, untuk kita memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Di dalam perjanjian baru, di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan, dan silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah, untuk mengambil Alkitab masing-masing, dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang terakhir, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sampai jauh di sana kebenaran firman Tuhan, kita sudah membacanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Yang kita tahu bersama bahwa Timotius adalah
anak rohani daripada Rasul Paulus, di mana dia diberikan tugas, diberikan tanggung jawab untuk menjadi seorang hamba Tuhan di kota Efesus. Dan yang tentunya sebagai seorang yang masih sangat muda, masih sangat belia, banyak hal yang harus dilalui oleh Timotius. Ya, banyak hal yang dia harus lalui, ada pergumulan, lepas pergumulan. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayatnya yang keempat, kita melihat bahwa pelayanan daripada Timotius tidak mudah, atau dia banyak mengalami kendala-kendala bahkan dari pengajaran-pengajaran sesat yang ada pada waktu itu. Dikatakan dalam ayat 4, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Dari ayat ini kita melihat bahwa Timotius mengalami satu pergumulan di dalam pelayanannya. Timotius mengalami satu pergumulan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Timotius tidak luput dari persoalan. Yang pertama, karena dia masih muda. Mungkin kalau orang yang masih muda ketika menasihatkan sesuatu kepada orang banyak, mungkin mereka meremehkan atau menganggap enteng. Nah, ini yang menjadi pergumulan daripada Timotius. Namun ada persoalan besar juga yang terjadi di dalam kehidupannya berkaitan dengan pribadinya yang masih sangat muda, sehingga mungkin ada rasa minder. Tetapi di sini kita melihat Rasul Paulus datang mengirimkan surat kepada Timotius agar supaya dia terus bertekun melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Tuhan, melakukan tanggung jawabnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dan kebenaran firman Tuhan ini juga datang di dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan Saudara pada pagi hari ini, agar supaya kita terus bertekun di dalam iman kita, agar supaya kita terus bertekun melakukan pekerjaan pelayanan kita dimanapun kita berada, agar supaya kita terus bertekun melakukan membangun hubungan dengan Tuhan, beribadah kepada Allah, sekalipun situasi mungkin kita berkata tidak memungkinkan, tidak mendukung. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan judul kunci menang terhadap tekanan hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada di antara kita yang ada pada saat ini jemaat Tuhan yang ada di rumah yang tidak pernah mengalami yang namanya tekanan hidup, yang tidak pernah mengalaminya namanya pergumulan, persoalan di dalam kehidupan mereka. Namun kita akan belajar satu hal dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada Timotius agar supaya dia tidak selalu mengeluarkan air matanya karena pergumulan, karena tekanan demi tekanan yang datang di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Hal yang penting yang pertama agar supaya kita bisa menang terhadap berbagai persoalan, tekanan hidup dengan situasi yang sangat sulit adalah kita terus mengobarkan, kita terus mengobarkan kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Ada gairah untuk kita terus mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada kerinduan yang begitu kuat untuk kita terus melakukan pekerjaan Tuhan, untuk kita terus melakukan bagian kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kobarkanlah setiap karunia Allah di dalam. Amin. Termasuk waktu-waktu yang Tuhan beri bagi saya dan saudara, itu adalah karunia Tuhan. Amin. Sekalipun kita hanya bisa beribadah di rumah, tetapi itu adalah perkenanan Tuhan. Itu adalah waktu yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun kita terpisah, namun Tuhan masih memberikan waktu hari ini untuk kita mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengobarkan karunia Allah di dalam kehidupan kita adalah satu hal yang harus kita miliki agar supaya kita tidak
banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita. Jadi untuk bisa menang, menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan masalah di dalam hidup ini, kita harus memulai dari dalam diri kita. Mengobarkan karunia Allah. Banyak karunia yang telah Allah berikan di dalam kehidupan saudara. Di dalam kehidupannya Timotius banyak mengalami tekanan. Ya, bukan hanya karena dia muda, tetapi kita ingat pada waktu itu pengajaran-pengajaran gnostik, pengajaran-pengajaran sesat masuk ke dalam gereja-gereja Tuhan yang ada. Dan untuk itu Timotius harus selalu dekat dengan Tuhan. Tidak boleh patah semangat, harus terus mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam kehidupan. Untuk keadaan yang sekarang ini, jemaat Tuhan tidak boleh takut dengan keadaan, tidak boleh cemas. Ada kuasa ilahi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Amin. Ada karunia Allah, ada roh yang luar biasa. Ada excellent spirit yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ada karunia-karunia ilahi yang Tuhan telah benamkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sejak kita lahir, bahkan ketika kita dilayani oleh hamba Tuhan, bahkan ketika kita memberi diri kepada Allah, ketika Roh Kudus mengurapi kita, maka kuasa itu sudah ada di dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, mari kobarkan kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupan saudara. Sekalipun kondisi sulit, keadaan mungkin tidak seperti biasanya kita harus beribadah melayani Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Allah berdiam dengan segala karunia-karunia-Nya di dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat 7, bagaimana supaya kita bisa menang terhadap tekanan hidup, pergumulan, persoalan. Dalam ayat 7 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kita harus camkan ini dengan baik bahwa ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Allah menciptakan saya dan saudara itu sempurna adanya. Jadi jikalau ada orang percaya, orang Kristen yang masih hidup di dalam ketakutan, harus dipertanyakan imannya kepada Tuhan. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi jelas sekali dikatakan bahwa melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Kita bisa lemah, tetapi kita tidak bisa tinggal dalam kelemahan. Kita bisa tertekan, tetapi kita akan menang melawan tekanan itu. Tidak ada orang Kristen yang kebal terhadap masalah. Pasti ada masalah, tetapi kita pasti akan menang dengan masalah. Amin. Kita percaya bahwa ada roh yang besar yang Tuhan taruh. Allah tidak memberikan roh ketakutan di dalam kehidupan kita. Dari mana ketakutan di dalam diri manusia sebenarnya? Bukankah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini berasal dari Allah? Dan jikalau kita masih takut, jikalau masih ada orang Kristen yang hidup dalam ketakutan, karena apa? Nah, kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10 itu menceritakan tentang bagaimana ketika manusia ada di Taman Eden dan mereka digoda, dicobai oleh iblis. Dan akhirnya mereka melanggar apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika Tuhan datang ke taman itu, ketika Allah mulai datang mengunjungi Adam dan Hawa, ketika mereka mendengar derap langkah Tuhan, maka mereka bersembunyi. Dalam ayat 10 dikatakan karena mereka takut. Jadi kita melihat di sini ketakutan itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari keberdosaan. Karena manusia berdosa, berbuat dosa, maka mereka hidup di dalam ketakutan.
Karena mereka melakukan pelanggaran, makanya mereka hidup dalam ketakutan. Makanya mereka hidup dalam intimidasi, hidup di dalam tekanan. Karena apa? Karena dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari Jumat kemarin, hari Minggu kemarin, kita sudah merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada salib itu, dosa kita dilepaskan. Amin. Pada salib itu Allah menyelesaikan persoalan dosa manusia. Oleh sebab itu kita tidak bisa hidup lagi dalam ketakutan, karena dosa di dalam hidup setiap orang percaya telah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita memang tidak dapat dikuasai lagi oleh ketakutan, karena Allah telah mengambil dosa kita, telah menebus kita dari dosa. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, jangan lagi hidup di dalam ketakutan. Karena hanya orang yang hidup dalam keberdosaan yang hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, dosa berasal dari mana? Ketakutan berasal dari mana? Berasal dari perbuatan dosa. Dan yang kedua, dari mana ketakutan dalam diri manusia itu sebenarnya? Yang kedua adalah karena keterpisahan dari Allah. Yang pertama karena dosa. Nah, akibat dosa maka manusia terpisah dari Allah. Nah, karena terpisah dari Allah maka manusia hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketidakpastian. Hidup dalam ketidakpastian sehingga mereka mulai cemas, sehingga mereka mulai khawatir. Sehingga dalam kitab Matius mengatakan bahwa jangan kita khawatir tentang apapun juga, akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum dan pakai. Karena Allah menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Keterpisahan dari Allah yang membuat manusia hidup dalam ketakutan. Coba kita perhatikan jikalau kita sedang berjalan dengan anak-anak kita yang masih kecil di tempat keramaian. Selama dia masih bisa melihat kita, selama kita masih bisa memegang tangannya, anak itu akan terus merasa tenang dan aman. Betul? Tetapi coba satu kali kita melepaskan tangannya di tengah-tengah keramaian dan dia mulai terpisah, dia sudah tidak bisa lagi melihat sosok orang tuanya. Apa yang akan dialami oleh anak itu? Anak kecil ini, dia akan merasa ketakutan. Demikian juga kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Keterpisahan dengan Tuhan akan berdampak yang fatal di dalam kehidupan. Dan bukankah itu adalah teknik dan cara daripada iblis untuk bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan, membuat mereka terpisah dari Tuhan, membuat anak-anak Tuhan itu terpisah dari kelompoknya, menyingkirkan satu demi satu anak-anak Tuhan dari gereja, membuat banyak orang Kristen akhirnya bosan datang beribadah, bosan untuk berdoa, bosan untuk membaca firman Tuhan. Inilah yang dipakai oleh iblis untuk membuat manusia itu terpisah, sehingga manusia itu hidup dalam kecemasan, hidup dalam penderitaan, tidak dapat berbuah, menjadi liar. Ketakutan bukan berasal dari Allah, tetapi ketakutan akibat dari keterpisahan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15, di sana menceritakan tentang pokok anggur yang benar. Kita tidak usah baca semua, tetapi singkat ceritanya, di mana jikalau ada ranting yang terpisah dari pokoknya,
maka dia akan jatuh ke tanah, dia akan menjadi kering, dan tidak akan menghasilkan apa-apa, dan akhirnya akan dibakar. Jadi keterpisahan dengan Tuhan bukan hal yang main-main. Kita akan hidup dalam ketakutan. Orang yang terpisah dari Allah hidup dalam ketidakpastian. Orang yang terpisah dari Allah tidak ada lagi perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita hidup dalam ketakutan, karena ketakutan bukan berasal dari Allah. Amin. Dan akibat daripada ketakutan sangat fatal di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa menang terhadap tekanan hidup, terhadap masalah, bahkan terhadap keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Firman Tuhan berkata masih di dalam ayatnya yang ke-7 tadi, sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, tetaplah hidup di dalam kasih. Yang pertama, tetap kobarkan karunia Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan hidup dalam ketakutan. Dan yang ketiga, tetap hidup di dalam kasih. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu yang di rumah ya. Tetap hidup di dalam kasih. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Jelas sekali mengatakan bahwa mereka yang hidup di dalam kasih Allah, mereka yang menghadirkan kasih Allah di dalam hidupnya, mereka yang menghadirkan kasih Allah dalam keluarganya, mereka yang menghadirkan kasih Allah dimanapun mereka berada, mereka tidak akan pernah hidup di dalam ketakutan. Mereka pasti akan menang ketika pergumulan, ketika persoalan, ketika tantangan. Bahkan ketika orang lain menyakiti hidup mereka, mereka akan tetap terus mengasihi. Karena kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama akan menolong kehidupan kita tetap aman ketika ada pergumulan datang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang artinya ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, sebagai manusia biasa kita punya potensi untuk membenci orang lain. Sebagai manusia biasa kita bisa saja membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Sebagai manusia biasa kita bisa putus asa, kita bisa kehilangan pengharapan. Tetapi jikalau kasih Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kasih itu akan menghentikan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita mungkin bermasalah dengan orang lain, tetapi kalau di dalam kehidupan ini kita tetap memiliki kasih, maka kita tidak akan membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Kita akan tetap terus mengasihi, sehingga hubungan, relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita akan terus baik. Karena apa? Karena kita tetap terus hidup di dalam kasih. Karena apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Tekanan, persoalan hidup telah membuat beberapa orang percaya, orang Kristen kehilangan kasih mereka. Keadaan suasana yang ada membuat beberapa orang percaya, anak Tuhan, menjadi sangat egois, sehingga tidak memiliki kasih lagi kepada orang lain. Beberapa orang percaya, orang Kristen yang kehilangan kasih karena persoalan-persoalan yang terjadi, karena orang lain. Tapi saya mau katakan kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, hidup di dalam kasih. Karena kasih di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 akan menutupi banyak pelanggaran. Amin. Menutupi banyak pelanggaran.
Oleh sebab itu, di masa-masa pandemi sekarang ini, mari kita tetap hidup di dalam kasih. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka Tuhan akan terus memberikan kekuatan. Dan yang terakhir, yang dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan yang terakhir, hidup tertib. Jadi hidup tertib, hidup aturan, punya aturan ini bukan hanya karena ada pemerintah yang memberikan aturan. Tetapi firman Tuhan banyak mengajarkan tentang bagaimana sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita harus tertib. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, kita harus hidup tertib. Nah, inilah yang akan menjaga agar supaya keadaan apapun, tekanan apapun yang datang di dalam kehidupan kita, kita akan tetap terus melakukan apa yang telah Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena tertib ini berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan disiplin sebagai seorang anak Tuhan. Bukan berarti karena hari Minggu tidak ke gereja lagi, di rumah kita tinggal tidur-tidur saja, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah berdoa. Bahkan hari Minggu mungkin ada yang tidak bangun, tidak beribadah. Ini namanya tidak tertib. Allah mau di masa pandemi ini, di keadaan yang sulit ini, kita mau hidup tertib. Jam berdoa kita harus berdoa, jam beribadah kita harus beribadah. Kita harus bangun, kita harus tertib di dalam hidup ini sebagaimana seperti biasanya yang kita lakukan setiap hari Minggu kita beribadah jam 9. Di masa-masa yang sulit Allah mau agar supaya kita hidup tertib, kita melakukan setiap tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tidak beribadah di gereja bukan berarti tidak bisa beribadah lagi di mana-mana, di rumah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi yang diberikan kepada saya dan saudara, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan hidup dalam ketertiban. Tertib berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bukankah kita semua sepakat bahwa pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, amin? Jemaat Tuhan yang ada di rumah, memang kita semua ingin beribadah bersama-sama, berkumpul, melayani. Tetapi ini adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, untuk kita mengisolasi diri di rumah masing-masing. Ya, kita bersosial, di mana kita bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Karena dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayat ketiga, di sana telah dijelaskan dengan jelas bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Pemerintah itu berasal dari Allah. Apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, mari kita ikuti apa yang telah disampaikan. Karena salah satu ciri orang percaya, salah satu ciri orang beriman, salah satu ciri anak Tuhan yang sungguh-sungguh adalah tertib, aturan di dalam kehidupan. Mau mendengarkan apa? Tidak susah diatur begitu ya. Jangan sedikit-sedikit melawan, jangan sedikit-sedikit protes. Karena tidak mau hidup tertib. Jadi tertib adalah sebagian daripada iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kunci untuk kita bisa melewati pandemi ini, melewati tekanan hidup yang ada sekarang ini, mari tetap kobarkan kasih karunia Allah yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan hidup dalam ketakutan, sekalipun kita memang masih takut. Dan yang ketiga, tetaplah hidup di dalam kasih.
Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran dan dosa. Dan yang ketiga, keempat, hiduplah tertib. Karena hidup tertib adalah sebagian daripada iman kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ku percayakan. Mari jemaat yang ada di rumah, angkat hatimu kepada Tuhan, menyanyikan pujian ini, angkat suaramu. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, aku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin. Di hidupku. Sekali lagi dari awal, kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, ku bimbang, kau di dalam. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu bagi kami. Perbuatanmu di hidupku, di hidupku.